Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi Pak Fajar dan Mas Syarif. Saya Rene Falafis dan rekan saya Saya Julieta Anastasia. izin merasasikan tentang ITS kami, tentang business record dan dokumen, tentang penggadaian digital. Mungkin bisa lanjut next. Oke, yang pertama itu ada spesifikasi kebutuhan bisnis. Nah, spesifikasi kebutuhan bisnis ini, jadi Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan secara resmi yang memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan operasional berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun besar. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, PT Pegadaian melakukan sebuah inovasi dari pihak Pegadaian berupa aplikasi mobile app yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi pegadaian secara online. Nah, model bisnis dari si Pegadaian digital ini menggunakan model bisnis to customer atau B2C. Model bisnis ini dapat diimplementasikan dengan memungkinkan platform menjadi perantara antara bisnis PT Pegadaian dan nasabah. Nah, lanjut ke fungsionalitas dan proses. Nah, pada fungsionalitas dan proses ini ada alur bisnisnya. Mungkin bisa lanjut ke bawah aja, Tak. Oke, proses bisnis yang ditawarkan itu, jadi bagaimana si PT Pegadaian itu melakukan verifikasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh proses bisnis dengan yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk digital. Nah, selain itu juga produk bisnis yang diharapkan besar pada aplikasi ini, aplikasi dapat melakukan berbagai transaksi pegadaian digital seperti gadai online, terus pengajuan biaya usaha sama pembukaan rekening tabungan emas, biaya emas batangan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan fungsionalitas. Kebutuhan fungsionalitas itu seperti kita ketahui sebuah aksi atau fitur yang harus terdapat pada sistem yang sedang dibangun untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari aplikasi terkait. Nah, ini mungkin bisa dilihat aja kalau misal kebutuhan fungsionalitas itu ada banyak. Salah satunya itu pengguna bisa melakukan registrasi dan pegawai dapat melakukan perubahan ataupun persetujuan terhadap pengajuan dari nasabah. Nah, lanjut kebutuhan non-fungsionalitas. Jadi kebutuhan non-fungsionalitas itu sejumlah atribut kualitas yang dimiliki oleh sistem untuk mendukung sistem tersebut untuk mencapai kebutuhan dari stakeholder. Nah, kebutuhan non-fungsionalitas ini menempatkan batasan pada produk yang sedang dikembangkan, terus proses pengembangannya dan menentukan batas-batasan eksternal yang dipenuhi oleh produk tersebut. Nah, contoh kebutuhan non-fungsionalitas itu sistem harus dapat diakses dari browser manapun, sama sistem ditampilkan dengan mata uang rupiah dan digunakan tuh bahasa Indonesia. Ini bisa lanjut. Oke, yang lanjut tuh ada kebutuhan performa dan kemudahan. Nah, dalam bab ini ada tiga subbab kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya yang pertama itu ada kegunaan dan persyaratan kemanusiaan. Yang pertama itu ada persyaratan dan kemudahan penggunaan. Nah, persyaratan kemudahan penggunaan ini merupakan kumpulan dari kebutuhan-kebutuhan yang memudahkan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, kebutuhan yang dimaksud tuh yang antara lain ada antarmuka yang harus familiar, penggunaan bahasa Indonesia, terus antarmuka itu dapat dinavigasi oleh pengguna aplikasi, terus penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, terus harga jual itu harus selalu diupdate dan in-house sebagainya. Terus selanjutnya itu ada persyaratan personalisasi dan internalisasi. Nah, itu tuh merupakan persyaratan yang mendukung personalisasi dan internalisasi bagi pengguna aplikasi. Nah, persyaratan yang dimaksud itu pengguna bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan panduan KBBI, terus mata uang itu harus dalam bentuk rupiah, terus tampilan antarmuka yang disesuaikan dengan layanan yang biasa paling banyak digunakan oleh nasabah. Terus selanjutnya itu ada kebutuhan performa. Kebutuhan performa itu ada persyaratan kecepatan dan latensi, persyaratan keadaan dan ketersediaan, dan persyaratan robustness atau fault tolerance. Yang pertama itu ada kecepatan dan latensi itu, contohnya itu ada hasil pengajuan dari Google PageSpeed untuk mobile menghasilkan skor dari atas 87 dari 100, terus server harus memberikan permintaan dari 45.000 permintaan per sekian detik,
Terus keandalan dan kesediaan itu sistem mencapai 5 nines availability dan probabilitas kegagalannya itu adalah 0,00001. Terus kalau misalkan robustness atau fault tolerance itu yang pertama tuh ada maksimal terjadinya hanya 8 kali dalam setahun. Database harus dilindungi agar tidak mencapai batas sesi yang disebabkan oleh koneksi ke database yang tak terduga. Terus yang terakhir, sistem tidak akan melakukan terminasi jika permintaan API tidak valid. Terus sebab yang terakhir itu ada pemeliharaan dan persyaratan dukungan. Yang pertama itu ada persyaratan pemeliharaan. Itu yang pertama tuh ada contohnya tuh terdapat pesan error apabila terjadi kesalahan. Terus selanjutnya itu terdapat konfirmasi apabila pengguna telah selesai melakukan suatu fungsi bisnis proses tertentu, terus terdapat notifikasi kesalahan. Nah, terakhir itu dukungan, yang dukungan itu terdapat sistem ticketing untuk melaporkan masalah, terus terdapat chatbot juga, terus terdapat menu FAQ atau frequently asked question yang digunakan untuk membantu pengguna aplikasi. Mungkin bisa lanjut ke bab ketiga maksudnya. Nah, oke, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu persyaratan keamanan dan hukum. Yang dimana yang akan kita bahas pertama yaitu persyaratan keamanan. Di sini terbagi lagi menjadi 4 poin, di mana yang pertama adalah persyaratan akses. Di sini kebutuhan yang mendukung aksesibilitas aplikasi itu adalah aplikasi hanya dapat diakses melalui mobile phone ataupun smartphone seperti Android dan iOS. Yang kedua, pengguna diwajibkan untuk melakukan sign in dengan pengecekan CAPTCHA dan verifikasi email agar dapat menjaga integritas aplikasi dan juga mencegah bot. Lalu yang ketiga, adanya pembatasan akses pada setiap stakeholder, dan terakhir memberikan persetujuan hak akses sebelum pengguna dapat menggunakan aplikasi. Lalu poin kedua yaitu persyaratan integritas. Adapun kebutuhan yang mendukung integritas aplikasi, yakni aplikasi terhubung dengan API aplikasi lain seperti Google, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan sign up ataupun sign in menggunakan akun dari aplikasi tersebut. Yang kedua, aplikasi terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran, e-money, ataupun cashless seperti m-banking. Lalu yang ketiga, aplikasi terhubung dengan media pada handphone pengguna, seperti kamera, video, album foto, dan lain sebagainya. Lalu terakhir, aplikasi terhubung dengan API emas, saham, dan juga obligasi. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ada persyaratan audit, di mana kebutuhan yang mendukung audit dalam aplikasi ini adalah yang pertama ada seluruh aktivitas pengguna seperti aktivitas pembelian, penjualan, pembayaran, dan lain-lain akan tercatat di dalam fitur history yang ada di dalam aplikasi. Yang kedua, seluruh kegagalan sistem akan tercatat di dalam log. Dan poin terakhir yaitu persyaratan keamanan, di mana kebutuhan yang mendukung terjaminnya keamanan aplikasi, yakni yang pertama ada nomor telepon pengguna maupun mitra akan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, keamanan dan privasi pengguna terjamin dengan persyaratan yakni tidak ditemukannya celah keamanan dari SQL injection. Yang ketiga, aplikasi terjamin dari serangan virus yang dapat merusak citra aplikasi. Yang keempat, aplikasi memerlukan minimal 8 karakter untuk password yang mewajibkan penggunaan angka, huruf kapital, dan huruf kecil. Lalu, apabila pengguna melakukan input password yang salah sebanyak 5 kali, maka akun akan diblokir sementara hingga user telah melakukan verifikasi pada email yang dikirimkan. Aplikasi juga terhindar dari bug yang dapat mengeksploitasi data. Nah, selanjutnya ada persyaratan legalitas. Di sini yang pertama adalah persyaratan kepatuhan. Adapun kebutuhan yang mendukung legalitas dari aplikasi ini adalah aplikasi memenuhi persyaratan dari OJK. Dokumen-dokumen pengguna juga memenuhi persyaratan yang diperlukan pada regulasi yang ada di negara tersebut. Aplikasi memenuhi persyaratan perpajakan negara Indonesia dan memenuhi persyaratan MUI. Selanjutnya adalah persyaratan standar, di mana standarisasi yang harus dipenuhi oleh aplikasi yaitu harus dapat memenuhi standar etika dan kualitas pegadaian yang ada di Indonesia. Yang kedua, aplikasi harus dapat memenuhi standar etika dan kualitas aplikasi perusahaan BUMN. Nah, yang terakhir ada persyaratan portabilitas, yaitu sistem dapat diakses melalui smartphone baik dengan sistem operasi Android maupun iOS dengan jaringan internet yang kuat dan stabil. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu ada keuangan. Di sini ada perincian pengeluaran keuangan untuk aplikasi pegadaian digital, di mana di sini telah dibagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama ada perencanaan sistem informasi. Di sini dibagi lagi menjadi beberapa poin, dan yang kedua ada analisis,
Dapat Anda lihat di sini pembagian dan perincian biayanya secara detail. Lalu poin ketiga ada perancangan sistem informasi, selanjutnya ada implementasi sistem informasi, lalu ada testing informasi dan operasi sistem. Lalu ada biaya lain-lain seperti biaya web server, biaya cadangan, dan biaya lisensi domain. Di mana total seluruh pengeluaran ini berjumlah 45.950.000. Nah, selanjutnya adalah timeline, di mana pengerjaan proyek aplikasi pegadaian digital ini akan memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan, yaitu dari Oktober hingga Desember. Dan berikut adalah timeline pengerjaan proyeknya, yaitu di mana ada poin pertama tadi, yaitu perencanaan sistem informasi yang akan dijalankan dari tanggal 1 Oktober hingga 13 Oktober. Lalu untuk poin kedua itu ada analisis yang akan dijalankan dari tanggal 14 Oktober hingga 2 November. Lalu ada perancangan sistem informasi yang akan dijalankan dari tanggal 3 hingga 18 November. Dan poin keempat yaitu implementasi sistem informasi yang akan dijalankan dari tanggal 19 November hingga 16 Desember. Lalu ada testing informasi yang akan dijalankan dari tanggal 17 Desember hingga tanggal 24 Desember, dan terakhir ada operasi sistem yang akan dijalankan dari 27 hingga 31 Desember. Dan seperti itulah presentasi dari pengerjaan ETS kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kesalahan lainnya yang ada di dalam dokumen ini. Baik dan kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.